Halo guys, apa kabar nih kalian? Semoga baik-baik aja ya. Jadi pada video kali ini kita akan bahas alur cerita dari film yang berjudul Satu Suro. Nah, seperti yang kalian tahu, Satu Suro adalah hari pertama dalam kalender Jawa. Satu Suro atau Satu Muharram adalah hari baik sebagai tanda hijrah dari hal yang batil menuju yang hak. Namun sebagian masyarakat mempercayai mitos akan tingginya energi spiritual pada tanggal itu, yang mana di tanggal tersebut para arwah kembali gentayangan dan bahkan masyarakat tertentu menganggap bahwa malam Satu Suro ada sebuah hari raya atau lebaran bagi para makhluk halus. So nggak usah berlama-lama lagi, kita langsung aja ke isi cerita film selengkapnya. Mana anak saya? Tenang, Ibu. Tenang. Mana anak saya? Cerita diawali dengan diperlihatkan seorang wanita bernama Lastri. Dia baru aja melahirkan di rumah sakit, namun anehnya Lastri ini langsung ngamuk-ngamuk kayak orang kesetanan. Gara-gara amukan Lastri ini, semua staf rumah sakit jadi terluka. Usut punya usut, Lastri ngamuk gara-gara anak yang baru dia lahirkan disembunyikan oleh semua orang di rumah sakit. Ternyata alasan anaknya disembunyikan adalah karena Lastri ini akan menghabisi anaknya sendiri. Hingga akhirnya Lastri berhasil masuk ke ruangan bayi, di mana dia mengunci pintu dari dalam dan langsung menghabisi anaknya. Namun sialnya ternyata itu bukanlah anaknya Lastri. Karena di ruangan tersebut banyak bayi, maka Lastri dengan sangat brutal langsung menghabisi semua bayi di ruangan itu. Akhirnya pintu bisa didobrak, tapi anehnya amukan Lastri ini semakin menjadi-jadi. Dia melemparkan semua barang yang ada di sana, hingga tanpa sengaja terciptalah sebuah kecelakaan, yaitu terbakarnya rumah sakit. Kebakaran itu pada akhirnya menewaskan seluruh staf serta Lastri sendiri. Kejadian itu terjadi pada tanggal 1 Suro dan film pun baru aja dimulai. Scene langsung berganti pada seorang pria bernama Bayu dan pamannya yaitu Om Harjo. Diketahui Om Harjo ini sangat baik kepada Bayu, yang mana dia tahu jika Bayu yang profesinya sebagai penulis sedang ada masalah keuangan. Bayu sekarang lagi kekurangan uang karena buku karangannya nggak laku di pasaran. Apalagi sebentar lagi istrinya Bayu akan melahirkan, dan hal itu membuat Bayu ini pusing 7 keliling. Dan karena hal itulah Om Harjo memberikan sejumlah uang dan menyuruh Bayu serta istrinya untuk tinggal di rumah miliknya yang terletak di pedesaan. Om Harjo bermaksud agar pikiran mereka menjadi lebih tenang, di mana dia juga mengatakan jika kelahiran anak pertama itu harus spesial. Kelahirannya harus spesial. Akhirnya Bayu membawa istrinya Adinda yang lagi hamil besar pergi ke rumah pamannya yang lumayan jauh dari kota. Rumah itu sangat besar, udaranya sangat sejuk dan menyegarkan, di mana mereka berdua sangat senang tinggal di sana sambil menantikan kelahiran anak pertamanya. Malam harinya mereka melihat-lihat album punya Om Harjo yang masih tersimpan di rumah tersebut, yang ternyata Lastri yang kita lihat di awal film adalah istrinya Om Harjo. Mereka pun segera tidur karena besok Bayu harus bangun pagi untuk meeting bersama penerbit. Keesokan harinya Bayu cepat-cepat pergi meeting, sedangkan Dinda nyantai-nyantai di rumah sambil minum teh anget. Merasa bosan di rumah sendirian, Dinda memutuskan untuk jalan-jalan ke pasar dan berniat untuk membeli bunga sedap malam. Tapi kata si penjual sekarang bunga sedap malam lagi nggak musim, dan sekarang yang lagi musim adalah bunga melati. Dinda melihat banyak sekali bunga melati dan dia pun bertanya untuk apa bunga melati sebanyak itu. Si ibu menjelaskan jika sebentar lagi malam 10 Suro dan semuanya harus segera dipersiapkan. Oleh karena itu si ibu menjual banyak bunga melati dan ada juga yang menjual hewan untuk disembelih seperti kambing dan juga ayam. Tapi Dinda yang berasal dari kota tentu aja nggak tahu sama sekali tentang malam 10 Suro. Setelah ibu itu tahu Dinda tinggal di rumah kayu milik Om Harjo, seketika si ibu langsung menutup tokonya. Di saat yang sama Dinda melihat ada seorang nenek tunawisma yang menatapnya dengan tatapan yang menakutkan. Sepulangnya dari pasar, Dinda ini terlihat akan membuat jus buah-buahan. Namun ketika sedang memotong-motong buahnya, dia dikejutkan dengan pisau yang tiba-tiba menancap pada talenan. Dan gak hanya itu aja, Dinda juga mulai mendengar suara aneh dari dalam gudang. Mas Bayu? Mas?
Bayu yang baru aja pulang dari kantor sangat kebingungan saat dia nggak melihat Dinda ada di dalam rumah. Dia melihat bercak darah berceceran di bawah lantai dan saat Bayu mengikuti jejak itu, dia menemukan Dinda yang udah tergeletak. Dan ternyata itu hanyalah mimpi. Dinda segera menenangkan suaminya itu dan meskipun tahu jika suaminya anti agama, tapi agar lebih tenang Dinda mengajak Bayu untuk sholat berjamaah. Tapi emang dasarnya si Bayu ini minus akhlak, dia malah memilih untuk lanjut tidur. Keesokan harinya Bayu ini langsung OTW ke kantor dan di kantor dia malah dimarahi sama atasannya karena cerita novel inspiratif buatan Bayu ini kurang laku di pasaran. Maka dari itu atasannya ingin Bayu membuat novel horor yang jelas-jelas itu bukanlah passion Bayu. Di rumah Dinda yang sedang tidur siang seketika bangun karena merasa mual, di mana dia memuntahkan paku, silet dan juga seorang bayi hingga mulutnya robek. Tapi lagi-lagi ternyata itu cuma mimpi. Bayu yang baru aja pulang melihat Dinda yang udah kontraksi pertanda akan segera melahirkan. Bayu langsung membopong Dinda ke rumah sakit terdekat, yang mana di dekat situ hanya ada satu rumah sakit yaitu Rumah Sakit Umum Kasih Hati. Dinda langsung dibawa ke ruangan persalinan, sementara itu Bayu harus menyelesaikan administrasi. Dokter mengatakan jika Dinda baru pembukaan 1 dan butuh sekitar 3-5 jam lagi untuk melakukan proses persalinan. Maka Bayu pun akan pulang ke rumah dulu untuk mengambil pakaian serta beberapa barang yang diperlukan. Di rumah sakit Dinda mulai merasakan hal-hal yang janggal, di mana dari dokter perempuan yang menatapnya dengan tatapan menyeramkan, lalu dokter persalinan yang menjodotkan kepalanya sendiri ke tembok hingga kepalanya berdarah. Selain itu dia juga merasa jika rumah sakit ini sangat sepi dan tiba-tiba aja semua orang juga menghilang. Di samping itu setelah mengambil beberapa perlengkapan, Bayu merasa ada orang di dalam rumahnya. Tapi setelah dicek dia nggak menemukan siapa-siapa. Dia terkejut melihat seorang nenek-nenek yang udah ada di hadapannya, dan karena takut Bayu pun langsung tancap gas OTW ke rumah sakit. Di pertengahan jalan, Bayu sempat mampir ke warung pinggir jalan untuk membeli makanan karena dia lapar dan belum makan dari tadi siang. Bapak penjaga warung mengatakan jika warungnya sebentar lagi akan tutup, yang mana Bayu pun bertanya-tanya kenapa warung mau tutup padahal malam belum begitu larut. Bapak itu lalu menjawab justru dia tutup kemalaman karena semua warung di daerah ini udah pada tutup dari tadi. Soalnya malam ini adalah malam 1 Suro, di mana malam itu adalah hari raya para setan dan hari lebarannya para makhluk halus. Jadi banyak warga sekitar sini yang lebih memilih untuk diam di rumahnya. Adalah hari rayanya makhluk halus. Bayu yang pada dasarnya nggak percaya akan hal gaib, malah tertawa mendengar penjelasan si bapak. Bapak itu pun balik bertanya pada Bayu, emangnya malam-malam gini Bayu mau kemana? Bayu menjawab jika dia akan ke rumah sakit karena istrinya melahirkan malam ini, dan seketika itu bapak tersebut terkejut karena di sini udah nggak ada rumah sakit yang beroperasi lagi. Pemandangan menyeramkan terjadi ketika Bayu kembali ke rumah sakit dan menemukan sebuah bangunan kosong yang nggak berpenghuni. Ternyata gedung rumah sakit tersebut udah 15 tahun terbengkalai karena kebakaran. Bayu memberanikan diri untuk memasuki rumah sakit itu karena istri dan calon anaknya berada di dalamnya. Namun anehnya di penglihatan Dinda, rumah sakit ini masih terlihat seperti biasanya. Tapi semua orang mendadak menjadi hilang dan Dinda terus berusaha mencari mereka semua. Akhirnya dia melihat ada seorang cleaning service, tapi ternyata cleaning service itu adalah hantu yang kepalanya hampir putus. Di sisi lain, Bayu mendengar suara-suara di dalam sebuah lemari dan ternyata itu hanyalah seekor kucing. Gak lama kemudian dia mencium aroma busuk dan Bayu pun melihat jenazah pria gemuk terbaring di lantai. Tiba-tiba jenazah itu udah ada di hadapannya dan dia pun segera berlari karena jenazah itu mengejarnya. Untungnya dia berhasil masuk ke dalam sebuah ruangan, namun hal itu nggak bisa menyelamatkannya dari jenazah itu. Jenazah itu membobol pintu menggunakan kapak, tapi untungnya Bayu segera menjauh dan naik ke atas atap gedung. Sialnya Bayu ini malah terjatuh dan akhirnya pingsan.
Di sisi lain, Dinda berhasil menemukan keramaian dan dia bertanya kepada suster sekarang suaminya ada di mana. Tapi para suster nggak ada yang menjawabnya, di mana selain itu, pasien lain juga nggak ada yang menjawab dan merespon sama sekali. Tiba-tiba aja semua orang menghilang dan nggak lama dari itu, muncul hantu Lastri yang membuat Dinda ketakutan. Dinda yang takut langsung berlari hingga masuk ke dalam kamar mayat, namun ketika mau balik pintunya tiba-tiba hilang. Mau nggak mau Dinda ini harus keluar lewat pintu yang ada di hadapannya dan secara nggak sengaja dia menyenggol toples yang berisi jantung. Sehingga para mayat pun terbangun dan sialnya setelah berhasil memasuki pintu, ternyata ruangan berikutnya adalah kamar mayat juga. Tiba-tiba pintunya hilang lagi dan karena panik Dinda pun menyenggol toples lagi. Di mana hal itu membangunkan kembali para mayat, yang mana lagi dan lagi ruangan berikutnya adalah kamar mayat. Dinda yang udah sangat ketakutan tiba-tiba aja dikepung sama mayat-mayat itu. Namun beruntungnya teror itu berakhir dan Dinda pun berhasil keluar. Setelah itu dia melihat arwah Lastri yang sedang menangis, yang mana Lastri menjelaskan jika dulu para kelompok sekte gelap telah membuat anak yang dikandungnya menjadi titisan iblis. Tujuannya adalah bayi itu akan dijadikan alat pemujaan mereka, dan tanpa Lastri sadari, dia telah menjadikan tubuhnya sebagai sarang iblis. Maka dari itu dia akan menghabisi anaknya karena dia menganggap jika anaknya itu bukanlah anak manusia melainkan anak setan. Lastri juga berniat untuk menghabisi anak Adinda, namun dia malah terpental ketika memegang perut Dinda. Adinda yang pingsan lalu dibawa oleh para perawat hantu dan anak Adinda pun akhirnya berhasil lahir tepat pada malam 1 Suro. Dia melahirkan dibantu sama hantu para staf rumah sakit, namun setelahnya Adinda ini malah kebingungan gak tahu harus bagaimana. Untungnya nenek misterius itu datang dan langsung melemparkan serbuk hingga para hantu itu musnah. Dia langsung membuka ikatan tali di tangan dan kakinya Dinda dan setelah itu mereka pun berhasil merebut bayinya. Mereka pun segera keluar dari rumah sakit ini, yang mana Dinda yang masih merasa kesakitan karena baru aja melahirkan harus dipaksa untuk berjalan keluar dari rumah sakit itu. Di sisi lain, Bayu yang baru aja sadar dari pingsannya akhirnya berhasil bertemu dengan istrinya lagi. Tapi di saat yang sama Lastri datang dari arah belakang, di mana mereka segera berlari dan masuk ke dalam sebuah ruangan. Bayu segera mengadani anaknya, yang mana Dinda sangat terharu karena baru kali ini suaminya menyebut nama Tuhannya. Gak lama kemudian Lastri berhasil menerobos pintu, di mana Bayu sebagai seorang ayah berusaha untuk menahan Lastri. Tapi sayangnya Lastri ini terlalu kuat dan dia malah pingsan karena serangan Lastri. Si nenek juga ikut pingsan setelah dia ditabok sama Lastri. Lastri bermaksud untuk menghabisi anaknya Dinda, tapi dia nggak bisa melakukannya karena seperti ada tameng yang melindungi Dinda dan juga bayinya. Hantu Lastri langsung mengangkat Bayu lalu masuk ke dalam tubuhnya dan Bayu yang udah kerasukan ini langsung memukul nenek itu sampai nenek itu pingsan lagi. Dinda pun kabur bersama anaknya dan dia pun bersembunyi di dalam toilet. Bayu yang kerasukan mencoba menyerang Dinda, tapi untungnya si nenek mulai sadar dan mencambuk Bayu menggunakan cambuk sakti. Di saat hantu Lastri mulai keluar dari tubuh Bayu, para hantu perawat datang dan mereka udah berdiri di hadapan sang nenek. Akhirnya Lastri pun musnah dibawa pergi sama para hantu perawat tersebut, di mana sang nenek langsung menghampiri Dinda dan dia mengatakan jika mereka berdua udah selamat. Nenek itu pun ingin menggendong bayinya Dinda dan gak pakai lama si nenek langsung memukul wajah Dinda hingga pingsan. Besok harinya Bayu yang baru sadar dari pingsannya menemukan Dinda yang udah dalam keadaan babak belur, di mana Dinda mengatakan jika nenek itu telah menculik anaknya. Dan setelah berhasil keluar dari rumah sakit, Bayu melihat jika nenek itu sedang melakukan ritual dan dia pun langsung memukul kepala si nenek, dan untungnya lagi anaknya juga masih hidup. Mereka pun sangat bersyukur dan segera keluar dari desa tersebut. Namun ternyata si nenek masih belum mati, di mana dia malah langsung menari dan merasa sangat senang. Yang ternyata Om Harjo pamannya Bayu merupakan ketua dari kelompok sekte gelap. Nenek itu juga salah satu anggota sekte gelapnya,
dan dia melaporkan jika anak Bayu dan Dinda udah berhasil tertanami oleh iblis. Om Harjo udah merencanakan semua ini dan dia sengaja memberikan rumahnya agar misinya berjalan dengan mulus. Bayi itu udah menjadi wadah sang iblis dan akan dijadikan alat pemujaan supaya kelompok sekte gelap bisa mendapatkan kekuasaan, kekayaan, dan juga kesejahteraan. Bayi itu udah menjadi wadah sang iblis dan akan dijadikan alat pemujaan supaya para kelompok sekte gelap bisa mendapatkan kekuasaan, kekayaan, dan juga kesejahteraan. Bayu dan Dinda kembali ke kota tanpa menyadari jika iblis udah merasuki tubuh anaknya, dan setelahnya film pun berakhir.